Good morning, Miss. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. That's good. I think you must to stay healthy and keep your healthy too. So before we will start our study, can I ask you about the last our lesson? What is the last our lesson? Do you still remember it? Conversation is about present tense. Also, the last our lesson is about present tense. How is it? What do you think about? I think it is good and easy to understand? Yes. Okay, so before we will start our lesson, this is will more good if we take the prayer. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Alhamdulillahi rabbil alamin. That's good. So I will give the materials today. Is it about? Let's see. Do you have any homework? No? Yes, Miss. I think that's nothing. Because the last is we just learned about present tense. Okay, so our lesson today is about traffic signs. Do you know about traffic signs? Or you have ever to heard or you never to know about this? You just answer yes or no. Yes, Miss. Oke. Mungkin agak sulit, tapi saya akan menjelaskannya di dalam bahasa Indonesia. Jadi pelajaran kita hari ini mengenai rambu-rambu lalu lintas. Tentunya kamu tahu apa itu rambu-rambu lalu lintas. Saya mau dengar apa itu rambu-rambu lalu lintas. Misalnya kamu mendeskripsikannya secara bahasa kamu saja, apa yang kamu ketahui mengenai rambu-rambu lalu lintas tersebut. Rambu-rambu lalu lintas adalah aturan yang digunakan saat kita berkendara. Ya, jadi rambu-rambu lalu lintas itu adalah sebuah peraturan yang memang digunakan untuk di jalan, yang fungsinya adalah untuk menertibkan ataupun masyarakat dapat bekerja sama untuk memperbaiki aksesibilitas jalan tersebut. Seperti yang kita ketahui kan, belakangan ini banyak sekali kemacetan yang terjadi dan beberapa dari masyarakat kita juga kurang mematuhi aturannya. Seharusnya mereka menunggu, tapi terkadang mereka karena tidak sabar. Sebenarnya semua orang ingin cepat, namun kita harus mengikuti peraturan. Dan terkadang orang juga melalaikan hal-hal tersebut. Dan untuk masalah parkir juga, parkir itu merupakan salah satu aturan juga yang ada di dalam rambu-rambu lalu lintas. Terkadang masih banyak ya kita lihat di jalan-jalan, banyak dari mereka yang parkir sembarangan, dan itu kadang sangat mengganggu. And so in English, the traffic signs is the rules in the road that used by giving prohibition, instruction, or commands. And wait, I will give some example of traffic signs. Or this is okay, because I have to writing this. This is the example of traffic signs. The first is parkir or parking, and this is a direction
kalau seperti ini, jadi di sini kalau kita saat berkendara di jalan, jadi di saat kita menemui tanda ataupun simbol seperti ini, itu maknanya kita diperbolehkan untuk parkir di tempat tersebut. Nah, jadi bisa kamu lihat di sini ya, bagaimana simbol tersebut. And the next is direction atau petunjuk arah. Jadi kalau seperti ini adalah petunjuk arah for the right and this is for the left. Yang artinya di sini untuk kanan dan di sini untuk ke kiri. Saat kita bertemu jalan itu kan biasanya ada kalau kita katakan itu kadang ada simpang 3 atau simpang 4. Nah, saat kita bingung apakah kita harus berbelok, biasanya di situ kita akan menemui simbol-simbol seperti ini. Di mana kita bisa berbelok ke kanan dan kita juga bisa berbelok ke kiri. Selanjutnya adalah don't enter atau dilarang masuk. Terkadang ada beberapa ruangan ataupun tempat-tempat tertentu yang memang dilarang bagi sebagian orang yang memang tidak berkepentingan di situ, ataupun hanya beberapa orang yang memang diwajibkan saja untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Nah, biasanya itu terletak di depan pintu ya. Bisa itu terletak di depan pintu. Dan selanjutnya adalah yang seperti ini. Be careful atau hati-hati. Biasanya kita selalu menemukan ini di jalan. Kamu pernah melihatnya? Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Berarti kalau seperti ini kita mungkin sedang menemui suatu jalan yang memang memiliki kondisi yang sangat rawan. Jadi kita dianjurkan untuk berhati-hati saat mengendarai. Dan selanjutnya adalah kecepatan maksimal atau kilometer. Jadi di sini kita itu diharuskan untuk mengendarai maksimalnya itu adalah 15 km per jamnya. Jadi tidak boleh melebihi dari itu karena keselamatan itu lebih penting. Dan selanjutnya adalah dilarang klakson. Jadi sebagian jalan itu memiliki peraturan seperti ini yang memang mengharuskan kita untuk tidak menghidupkan klakson kita. Mungkin ada beberapa alasannya, mungkin seperti keadaan jalan yang memang diharuskan. Tapi terkadang saya sangat jarang kalau untuk di sekitar sini sangat jarang. Tapi mungkin kalau di kota-kota besar sangat banyak kita temui seperti ini. Bagaimana? Apakah kamu paham? Baik, ini adalah beberapa contohnya. Jadi selain ini bisakah kamu menyebutkan yang lainnya? Mungkin yang pernah kamu ketahui seperti simbol-simbol masjid itu juga biasanya di saat kita mengendarai mungkin di 11 km atau 5 km ke depan itu ada masjid. Nah, biasanya itu disimbolkan terlebih dahulu. Jadi kita tahu, oh ini setelah ini bakalan ada masjid. Nah, seperti itu. Selain ini apakah kamu tahu lagi? Ada Ya, silakan. dilarang berbelok. Oh iya, dilarang berbelok ya. Ya, biasanya ada juga tuh mungkin karena suatu jalan tersebut memiliki kendala ataupun kerusakan jalan, mungkin keadaan yang darurat, mungkin kita dilarang untuk berbelok di daerah situ dan mencari jalan lainnya. Selain itu apakah ada lagi? Dilarang merokok. Nah, iya. Jadi dilarang merokok itu biasanya sering kita jumpai, khususnya di ruangan yang ber-AC. Nah, itu kita sering, di mana kamu sering menjumpainya? Kadang di jalan raya dan juga Di jalan raya. Namun kalau menurut saya nih ya, lebih spesifiknya saya sering melihat itu di rumah sakit, di tempat kantor, ataupun ruangan yang ber-AC itu memang sangat tidak dianjurkan untuk merokok ya. Baik, bagus. Apakah kamu memiliki pertanyaan lagi dari apa yang telah saya jelaskan? Silahkan bertanya. Okay, students, so to make your study will be inspired and relaxed, I think that it is will more good if we do the ice breaking. Stand up, please. So, I think it is simple ice breaking, and it should be like this. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6,
7, 8. 7, 9. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8. 8. Bisa melakukannya dengan lebih cepat lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? Miss. Just do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? And the next is I would like to give you some videos about traffic signs, and I hope that you will more understand about our lesson today. Okay, today I think that it is very helpful to students to understand about traffic signs, because this media is actually in my experience, when I see a video to learn, it is very impressive for me, because I don't know why, but my opinion said that it is will be better, and maybe some students will as easy to understand about this time. So I think that you have some opinion with me. Yes, nice, miss. So you look at this. Yes. Maybe if you want to know more, this is a view of the reference. You can to write this if you need. Okay. Yes, nice, miss. Finish? Okay, student, I think that our lesson will be finished. So the time is over. I would like to give you some assignment or your homework. So this will be increase your knowledge about traffic signs. Okay. So you must do your homework in page 28, and I would like to submit it in Sunday. Okay? Okay, miss. Oh yeah, I remember something. Actually this is motivating for you, but I don't know if you would like it or just ignoring it, because I think that study is the most important. And then now you in junior high school, so your time is still longer time again. And you have to make your parents to be proud of you. So my suggestion is you should to study hard and always pray to Allah Subhanahu wa Ta'ala, because He is grateful. Do you understand? Yes. Because I think our time is over. So do your assignment, do your best, and see you next week. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, miss. Be careful.